Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Prasetyo atau Mas Pras di Wonogiri. Mas Pras itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an. Jadi pada saat itu Mas Pras akhir-akhir 90 ya. Dia itu kelas SMP, punya masih sekolah SMP, dan ada satu hobi baru boleh dibilang, karena udah lumayan cukup besar dan pada waktu itu memang lagi kayak semacam boleh dibilang musim gitu di kampungnya. Ini lagi musim senapan angin. Nah, Mas Pras itu kan punya seorang kakak yang usianya itu ya lumayan udah besar gitu ya. Kakaknya itu punya senapan angin tadi, dan Mas Pras pun akhirnya sering belajar. Mas, aku pengen belajar. Dia pun diajarin nembaknya itu kayak belajar nembak kelereng dengan yang digantung gitu dengan jarak tertentu, terus nembak ranting pohon mangga misalkan, atau ya benda-benda kecil dengan jarak yang lumayan cukup jauh. Kalau enggak misalkan ada bekas bola mati atau bekas lampu neon kayak gitu, itu pun dijadikan alat buat latihan menembak. Setelah dirasa Mas Pras itu udah lumayan cukup perkembangannya, dia pun mulai itu, "Mas, aku pinjem senapannya ya." "Iya, tapi kamu hati-hati, ini senapan ujungnya itu jangan pernah diarahkan ke depan kecuali kamu mau nembak. Taruh ke atas, kalau enggak ke bawah gitu ya, soalnya bahaya. Terus kalau bisa ya isi sewaktu kamu itu tadi mau melakukan sesuatu. Jangan diisi saat lagi perjalanan." Pokoknya masalah keamanan itu udah dibilang sama kakaknya tersebut. Mas Pras pun berpegang teguh sama hal itu, juga dengan teman-temannya yang lain. Pernah misal jalan berempat, yang bawa senapan itu dua, nanti yang dua itu bantuin gitu, ngambilin kayak sesuatu yang bisa diambil. Jadi ke hutan sana, ke kebun, main ke kebun itu nggak melulu nyari burung atau malah jarang si Mas Pras itu. Katanya nggak tega aku kalau misal nembakin burung kayak gitu, kasihan. Jadi yang ditembak itu pohon mangga. Batang-batangnya itu loh, itu ditembakin, kalau memang kena tepat cetar gitu kan, itu kan mangganya jatuh, itu bakal dipungutin. Ya, dan buah-buah yang lain yang bisa mereka temukan di sepanjang kebun tersebut. Hal itu pun menjadi kayak semacam keseruan baru buat Mas Pras dan kawan-kawan. Akhirnya mereka kayak secara aktif gitu ya, "Yuk kita main yuk ke kebun," gitu ya, ke sana. Itu sepulang sekolah biasanya siang-siang, sekitar jam 1, jam 2, nanti pulang-pulang itu sekitar jam 4. Jam 4 udah pasti udah harus pulang gitu kan. Akhirnya itulah rutinitas Mas Pras belakangan di tahun itu. Ya kayak gitu, pulang sekolah, di sekolah pun ceritanya banyak masalah nembak gitu, dan pulang pun aktivitasnya ya melakukan perburuan buah tadi dengan senapan angin. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang yang muter-muter di sini bawang murni, kriuk, tanpa campuran apapun, rasanya dijamin mantap. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, sudah membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum memesan, penasaran, bisa dibeli di link berikut. Nanti adalah di deskripsi di situ ya. Kawan-kawan bisa menemukannya. Itu aja, terima kasih. Termasuk kawan-kawan yang kemarin sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, itu terima kasih banyak. Alhamdulillah makin hari makin kesini makin banyak subscribernya, makin banyak yang nonton, termasuk ya terutama kawan-kawan lama penonton Riam Biru itu terima kasih banyak. Yang udah ninggalin komentar di sana juga terima kasih, meskipun balas komennya tuh agak sedikit terlambat, enggak apa-apa, tapi diusahakan tetap dibalesin. Itu aja, kita lanjut ceritanya Mas Pras ini. Dia pun ke situ main ke suatu kebun pada suatu siang. Sebelum-sebelumnya itu ya lancar-lancar aja, tidak ada masalah apapun, meskipun waktu itu ada beberapa hari sebelumnya ini ada sebuah insiden. Jadi ada salah satu temannya Mas Pras, ini anggap aja namanya Eri lah gitu. Nah, si Eri ini dia saat perjalanan itu masuk ke kebun-kebun, kadang kan ya perjalanan itu kebun-kebun yang memang
mereka sendiri itu belum pernah ke situ gitu ya. Ya namanya juga berpetualang kan. Nah ini si Eri tadi, dia tuh apa sih, kayak ada yang megang, kayak ada yang nowel telinganya, ada yang megang pundaknya. Si Mas Eri kan nengok gitu ya, dia tuh bukan penembak melainkan yang ngambilin. Itu kayak gitu, kayak ditowel kayak ini, cuman orangnya itu ndak ada. Dan ternyata keesokan harinya si Mas Eri itu sakit, dan di situ kan akhirnya beranggapan bahwa Eri itu kesambet. Mungkin kesambet sewaktu di sana itu, sewaktu dia merasa ditowel-towel kayak gitu kan. Akhirnya sudah. Ini selama beberapa hari si Mas Pras juga akhirnya mengurungkan niatnya. Jadi mereka tuh nembak ya di sepanjang jalanan kampung di situ doang. Nggak masuk ke kebun-kebun. Nah setelah beberapa hari lagi si Mas Eri juga udah sembuh. Si Mas Pras itu ngerasa bosen, bosen di sini tuh, nembaknya cuman gini-gini aja gitu ya, nggak seru. Yuk kesana yuk, sambil jalan-jalan, masuk lagi yuk, masuk lagi. Akhirnya karena mereka itu pada takut ya. Jadi karena si Mas Eri itu kan katanya kesambet. Nah yang lain temannya si Mas Pras itu kan ganti-ganti, nggak melulu berempat itu. Ini mereka pun pada ketakutan, Pras aku ndak berani, aku ndak mau masuk ke sana, nanti takutnya kesambet kayak si Eri. Ya sudah, cuman 2 orang hari itu akhirnya. Mas Pras sama temannya satu lagi, namanya anggap aja Joko gitu. Nah ini sama si Joko, mereka berdua, ayo kok Joko ini anaknya nurutan gitu kan. Udah yuk kok kesana kok, masuklah ke kebun lagi, ke suatu tempat yang bagian depannya itu udah pernah dieksplor, cuman bagian belakang kesana itu belum pernah. Dan akhirnya kok kita kesana yuk, kok kebetulan ngelewatin area yang terbuka gitu kan, terang kan. Akhirnya mereka kesana, masuk ke kebun yang satunya, di mana di situ tuh ada banyak pohon besar, ada beberapa pohon buah juga, termasuk mangga, ada jambu juga. Nah ada satu pohon yang lumayan ikonik juga di kampung tersebut, itu adalah pohon beringin. Pohon beringin yang sebenarnya itu tidak terlalu besar, cuman sedikit agak nongol dibandingkan pohon-pohon yang lain. Itu dari kampungnya si ini juga kelihatan, meskipun lumayan cukup jauh gitu ya. Itu tuh kelihatan dari kampungnya Mas Pras. Akhirnya yuk kita kesana, kita kesana. Nah si Joko itu bilang, Pras, di situ kan angker, Pras bilangnya gitu. Lah angker-angker apa orang siang begini kan, kata Mas. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya ke situ, masuk ke dalam sana ya, berburu. Dan karena penasaran, si Mas Eri itu mendekati ke arah pohon beringin di sana yang ya lumayan cukup rungsep gitu ya. Dan yang bikin nyeremin lagi, kata si Mas Pras, di bawah pohon beringin itu ya tempat itu sering dijamah sama orang, cuman orang yang dengan keperluan tertentu, dengan keperluan khusus ya, bukan kebutuhan khusus, keperluan khusus kayak mbah atau apa. Nah di sana si Mas Pras menemukan kayak bekas-bekas bakaran kemenyan, ada beberapa sesajen makanan-makanan kecil yang udah kadaluarsa itu, udah jamuran, udah kotor gitu. Itu ada beberapa di situ, di sela-sela akar-akarnya gitu ya di situ. Oh ini tempat buat begini ternyata, kata si Mas Pras. Si Jokonya, Pras pulang yuk Pras gitu kan. Bentar lagi kok. Nah dari tadi memang Mas Pras itu nggak nembak-nembak, lebih kayak cuman nge-explore daerah situ doang gitu ya, muterin pohon beringin kesana kemari, sampai akhirnya si Jokonya itu nggak kuat. Pras, aku tak pulang ya gitu, aku tak pulang, aku takut di sini, kata si Mas Jokonya. Akhirnya sudah si Mas Pras, ya udah Joko kamu pulang aja, nanti aku pulang bentar lagi. Udah si Joko pulang, Mas Pras ditinggal di area tersebut. Muter-muter nggak sengaja gitu ya, ngeliatin ke tengah-tengah pohon beringin, bukan di bagian bawah, tapi di tengah-tengahnya di situ. Mas Pras itu melihat sesuatu. Ada kain goni, mungkin panjangnya sekitar 20 cm. Dia tuh kayak membungkus sesuatu. Itu apa ya, ditaruh di situ. Akhirnya iseng, diambil, tangannya dimasukin ke situ.
diambillah si boneka bungkusan si kain goni tadi. Ini tuh apa? Akhirnya dibuka kan di sana. Begitu dibuka, kaget si Mas Pras, loh ini apaan ya boneka? Cuman apa? Boneka itu bentuknya tuh aneh. Kalau orang sekarang itu nyebutnya tuh jenglot gitu kan. Modelnya tuh begitu, rambutnya panjang, mukanya hitam, ya mirip kayak kelelawar begitu kan. Dan sekarang itu kan misterinya udah dipecahkan gitu ya. Kalau itu tuh boneka bikinan lah. Nah itu yang ditemukan sama si Mas Pras. Boneka apa ini kayak gini kok, kayak setan seperti ini? Ah udahlah, bukannya dibuang tapi malah dibawa pulang gitu ya. Ini kayak buat keren-kerenan, aku mau cerita sama Joko, mau tak tunjukin ke Joko, Jok aku nemu ini gitu. Seperti itu niatnya si Mas Pras. Akhirnya pulang, nggak lama di sana boneka itu pun dibawa dibungkus lagi pakai kain goni. Terus apa? Menuju ke rumahnya si Joko. Jok, aku nemu sesuatu katanya. Apaan Ri? Apaan Pras? Ini gitu kan. Itu apaan? Dibuka kan. Itu apa, serem banget kayak gitu. Si Mas Jokonya enggak, ya mesti ngomong ke si Pras, Pras taruh lagi sana lah, taruh lagi gitu kan. Itu jangan-jangan enggak baik loh gitu, bahaya atau gimana. Ah enggak apa-apa kata si Mas Prasnya. Akhirnya Mas Pras pulang dan dia pun ini nyimpen si itu tadi, si boneka jenglot itu katakanlah ya. Mas Pras sendiri enggak tahu itu namanya jenglot. Itu ditaruh di sana les, pokoknya di salah satu ruangan, salah satu tempat di kamarnya. Awalnya semuanya baik-baik aja dan Mas Pras juga berpikir, ini kalau memang ya bonekanya tuh aneh gitu ya. Kalau misal aku ngomong sama bapak nanti disuruh dibalikin pasti kayak yang dibilang sama si Joko. Alah udah aku diem-diem aja gitu kan, ditaruh di sana, siapa tahu nanti. Nah Mas Pras itu berpikirnya itu udah yang aneh-aneh gitu ya, siapa tahu nanti ada sesuatu gitu. Mikirnya itu begitu, tapi sesuatu yang dibayangkan sama Mas Pras itu adalah sesuatu yang baik. Dan akhirnya selama beberapa hari kemudian, setelah boneka itu masuk ke rumahnya Mas Pras, barulah sesuatu yang aneh itu terjadi. Sesuatu yang aneh itu mulai dirasakan oleh Mas Pras. Pada suatu malam, Mas Pras itu lagi tidur. Dia itu kerasa kakinya itu kayak ada kecoa yang nempel gitu ya. Kayak ada kecoa yang merembet, itu kan geli ya. Gitu. Naik turun. Cuman kok di bagian telapak situ doang. Sekali-kali masuk ke sela-sela jari kaki gitu. Ini apa sih? Mas Pras langsung bangun. Begitu bangun gini, dia posisinya bangun dari tidur, duduk gitu kan. Mau ngecek kakinya, mau ngeplak kalau misalkan itu ada kecoa atau gimana. Ternyata di situ yang di bawah itu, yang berdiri itu si boneka jenglot tersebut berdiri di kakinya si Mas Pras di sana. Mas Pras pun langsung lari gitu kan ke sana. Cuman udah bikin keributan, bapak pun bangun. Pras, kenapa Pras? Udah apa-apa Pak, aku mimpi setan Pak. Jawabnya Mas Pras cuman begitu ya. Akhirnya, oh mimpi setan. Dia pun masuk ke dalam kamar lagi ke sana, dicek. Itu udah nggak ada apa-apa, dicek bonekanya itu masih di dalam bungkusan. Apa iya aku mimpi ya gitu. Oh iya kali mimpi, udahlah aku tidur lagi. Akhirnya Mas Pras pun tidur. Beberapa hari kemudian, ini Mas Pras nggak merasakan apapun, tapi di situ dia itu mulai berpikir, apa bener ya yang dibilang si Joko masalah beginian gitu kan. Kalau cuman kayak gitu doang, aku kan cuman mimpi gitu ya. Nggak terlalu dianggap serius. Dan akhirnya nggak tahu ya malam kapannya, pokoknya nggak terlalu lama lah, entah sehari atau 2 hari setelah itu tadi, Mas Pras itu, jadi di kamarnya Mas Pras itu ada jendela ke samping. Jendelanya itu bisa dibuka. Nah malam itu jendela yuk pasti udah inget lah, udah ditutup. Soalnya sore aja misalkan masih kebuka itu dibilangin sama bapak atau ibu, Pras itu jendelanya ditutup, nanti nyamuknya pada masuk, alasannya gitu kan. Jadi ya tertib lah, Mas Pras juga tertib, jendela itu pasti ditutup. Nah ini malam-malam sekitar jam 1 pagi, Mas Pras itu kebangun dan jendelanya itu ada teralis besinya di dalamnya. Nah ini tiba-tiba malam itu ngerasa dingin dan ya lumayan cukup gatel waktu itu, digigitin nyamuk. Mas Pras bangun kan, begitu bangun
ini kordennya itu kayak ketiup-ketiup angin dari luar. Ternyata jendelanya itu ngebuka. Loh, bukannya jendela dari tadi udah tak tutup ya, kok jadi kebuka begini? Ada ditutup lagi sama si Mas Pras. Dia pun mulai berpikir, pikirannya langsung menuju ke sana. Aku sebelumnya ndak pernah ngalamin begini, tapi semenjak boneka ini di sini kok aku ngalamin sesuatu yang aneh-aneh kayak gini ya. Mulai bingung kan si Mas Pras, mulai bimbang waktu itu, apa tak buang aja kali ya, tapi sayang lah gitu kan. Akhirnya Mas Pras pun tidur. Lanjut tidur lagi. Nah begitu tidur baru dia itu ngerasain sesuatu yang lebih aneh lagi. Baru sekitar 5 menit les kayak orang ketindian. Dan Mas Pras itu kayak dicekek dari atas, kayak ditindih sesuatu. Pas melek itu adalah muka si boneka tersebut yang hitam. Cuman ya bentuknya itu besar, kayak orang dewasa syukuran gitu tuh lagi nyekek si Mas Pras. Di sana pun dia teriak-teriak. Cuman ya karena jatuhnya kayak mimpi kan, tiba ya, jadi yang keluar itu cuman cuman kayak gitu doang, kayak orang ngigau, kayak orang yang memang lagi dierep-erep. Mas Pras pun bangun, asem kok kayak gini ya, beneran deh ini boneka itu deh. Bahkan apa, Mas Pras malam itu mau buka, mau ngecek aja itu ndak berani. Dia sampai pagi akhirnya ndak tidur. Dan kebetulan malam itu memang malam minggu. Akhirnya keesokan paginya Mas Pras itu kan nggak sekolah ya, pagi-pagi itu diambil bonekanya. Dan dia itu, oh iya, sebelumnya itu udah pernah cerita ke bapaknya, Pak, aku tidur Pak semalam itu ada yang ngelitikin kakinya. Bapaknya itu selalu bilang, alah itu cuman perasaan kamu, cuman begitu ya. Bapak itu tidak percaya dengan yang seperti itu intinya. Pak, jendelanya kemarin kebuka, kamu aja yang belum lupa nggak nutup ya, pokoknya begitulah. Jadi percuma aku ngobrol sama bapak, kata si Mas Pras. Toh dia ndak percaya lah. Udahlah, aku mau ke rumahnya budekku aja. Akhirnya Mas Pras pun ke rumah budeknya, ke sana. Budek, aku mau cerita, tumben Pras gitu kan. Kamu kayaknya serius, kata si budeknya. Iya Budek. Aku kemarin ke kebun, ke Beringin itu Budek yang di sana gitu kan. Budeknya sendiri ndak pernah ke situ. Di sebelah mana Pras? Itu ya pokoknya di kebun sana Budek. Aku nemu boneka. Boneka apa gitu kan? Boneka ini Budek. Dibuka akhirnya si kain goninya, penutupnya, begitu dibuka, astagfirullahaladzim, kata si Budek gitu kan. Kamu nemu di mana Pras? Ya ini nemu di pohon beringin. Balikin kata si itu ya. Balikin sana, balikin. Memang kenapa Budek? Ini tuh jenglot, kata si Budeknya. Jenglot apaan Budek? Ini tuh boneka nggak bener lah, bonekanya orang ngilmu hitam. Ini bisa buat nyerang orang, atau katanya bisa jadi boneka ini tuh buat nyari tumbal atau gimana, kata si Budeknya. Nyerang orang, nyari tumbal gitu kan. Kok aku nggak kepikiran sampai ke sana, kata si Mas Pras. Udah balikin. Tapi Budek, aku takut kalau ke sana gitu kan. Yo wis yo tak anterin, kata si Budeknya. Tak anterin. Akhirnya apa? Dianterin sama si Budek tadi menuju ke arah kebun sana. Ya warga yang melihat pun jadi bertanya-tanya, tumben ini si Pras jalan sama Budeknya itu mau ke arah sana, ke arah kebun itu. Ketemu sama beberapa warga kan yang memang beraktivitas di dekat-dekat kebunan situ ya. Pada nanya, loh ini mau kemana Mbak gitu kan? Pras mau kemana? Itu mau ke belakang, mau ngeliat pohon katanya. Ada pohon buah katanya. Begitu Mas Pras itu jawab cuman asal-asal doang. Dan akhirnya ya sudah lolos dari para warga tersebut. Mereka pun ke sana melanjutkan makin dalam. Pras, kamu mainnya ke sini-sini Pras, kata si Budek. Iya Budek, aku mainnya tuh ke sini-sini. Ini boneka ini punyanya Mbah Kirto ini, katanya. Oh, Kirto itu udah disamarkan ya, Ukir Wasto maksudnya. Ini punyanya Mbah Kirto, kata si Budek. Punya Mbah Kirto, katanya. Iya, ini punyanya Mbah. Lu Budek kok tahu? Ya siapa lagi yang di sini yang main-main kayak gitu kan, cuman Mbah Kirto doang, kata si Budek. Yaudah kita ke sana. Dan bener aja apa yang dibilang sama Budeknya. Sesampainya di pohon beringin, kaget mereka gara-gara apa? Di belakang sana itu udah ada Mbah Kirto ngelongok begini kan. Wah, Mbah gitu, kata si Mas Prasnya. Mbah, sauk nopo Mbah gitu. Mbah lagi apa di sini?
kamu bawa bonekanya, kata Mbak Kirto itu langsung to the point. Dan ternyata memang bener. Iya Mbak, ini tak bawa. Kamu itu loh dimarahin si Mas Pras, padahal di awal itu sikapnya itu udah baik gitu ya, ngomong halus sama Mbak Kirto, malah dimarahin. Kamu itu ndak tahu ya, jangan main-main sama yang beginian, kata si Mbak Kirto. Mbak Kirto itu adalah seorang dukun. Ya Mbah, aku ndak ngerti Mbah gitu kan. Emang kenapa Mbah? Ini tuh udah tak buang di sini, udah tak umpetin di sini, tak bikin kasih rumah baru di sini, malah diambil. Untung loh kamu masih hidup, kata si Mbak Kirto itu begitu. Ah emang kenapa Mbah? Wes katanya. Akhirnya ngobrol sama budenya ya, sama orang yang lebih tua, lebih lebih halus gitu ya si Mbak Kirto. Ini tuh ya dulu mainanku, kata si Mbak Kirto. Cuman aku udah males gitu kan, dan ini mau tak taruh di sini aja, mau tak kasih rumah baru di sini, malah ada yang ngambil. Iya Mbah, maaf ya Mbah ya, itu keponakan saya, memang ya begitu ndak sengaja Mbah, namanya juga anak muda nggak ngerti Mbah. Emang nanti gimana Mbah ke keponakan saya? Ya nggak ngerti, kata si Mbak Kirto. Wis semoga ndak terjadi apa-apa, soalnya ini tuh udah jatahnya minta tumbal, kata si Mbak Kirto. Dan ya aku ndak ngerti, kata si Mbak Kirto. Semoga-moga ndak popo gitu, semoga tuh nggak terjadi apa-apa. Ini ngobrol sama budeknya dan akhirnya udah dikembalikan kan, disuruh pulang sama Mbak Kirto. Udah kalian pulang sana. Oh iya jembah gitu kan. Mas Pras pun minta maaf lagi, Mbak Kirto-nya pun yo. Cuman apa Mbak Kirto itu ngeliatin si Mas Pras itu kayak gimana gitu ya, tatapannya itu tatapan yang beda lah. Mas Pras nggak bisa menerjemahkan itu apa, tapi tatapannya itu sesuatu yang tidak mengenakan di hati gitu ya. Pulanglah Mas Pras sama si budeknya, dan sepanjang perjalanan tadi itu budeknya cerita, Pras itu tuh punyanya Mbak Kirto begini-begini, dia tuh katanya lagi nyari tumbal, kamu hati-hati ya Pras ya. Ya budek, cuman gimana ya budek ya. Ya wis pokoknya kamu hati-hati. Dan akhirnya sudah pulanglah ke sana, ke rumah, dan di situ budenya udah pulang. Budenya mampir dulu ke situ, ke rumahnya Mas Pras, cerita dulu nih sama bapak sama ibunya Pras. Diceritakan begini. Bapaknya pun yang tadinya ndak percaya itu diem, ndak banyak omong gitu ya di sana. Cuman terus gimana Mbak? Nanya sama budeknya. Terus gimana ini Mbak? Ya, aku ya ndak ngerti, kata si bude. Nah bisa, semoga ndak popo, kata si bude kan. Akhirnya udah nggak lama budeknya pun pulang. Si Mas Pras baru diomelin sama bapak sama ibunya. Tapi setelah itu ya dinasehatin, udah kamu ndak usah takut, kata bapak. Ya namanya begitu-begitu itu ngelawannya pakai keberanian Pras. Kalau kamu berani, kamu nggak takut, ya sudah, nggak bakalan diapa-apain, kata si bapak. Oh dari situ masuk nih ke Mas Pras, iya juga kali ya. Dan dari situ ya pikiran-pikiran negatif tadi itu dibuang jauh-jauh ke sana, ke tempatnya si Joko. Jok, aku habis begini. Ya diomelin lagi sama si Joko, tuh kan aku bilang juga apa, harusnya ndak usah Pras, ndak usah begini. Lah ya habis gimana lagi, tapi kan itu udah dibalikin. Nah malam harinya Mas Pras itu ndak bisa tidur. Jadi ada sesuatu yang aneh di bagian perutnya, itu kayak ada yang gerak-gerak. Cuman posisinya tuh di dalam, mungkin kayak angin gitu ya, gas yang nggak keluar gitu. Itu berkutuk, jalan-jalan. Cuman apa, makin malam itu tuh aneh. Mas Pras itu merasakan kayak ada yang nyentuh kakinya, ada yang nyentuh kepalanya, ada yang nyentuh rambutnya, ada yang nyentuh lengannya gitu. Cuman apa? Gak ada apa-apa di situ. Dan Mas Pras pun ya malam itu, siang itu habis ke sana kan capek, akhirnya tidur. Dan karena besok kan harus sekolah, ini malam Senin ya, besok harus sekolah, Mas Pras tidur. Baru sekitar 10 menit tidur, itu jendela ada yang ngetok, tek. Jendela yang tadi kebuka sendiri ya, tek, ada yang ngetok. Mas Pras tuh, siapa gitu? Mas Pras diem aja pura-pura tidur. Suara ketokan itu pun berhenti, dan tiba-tiba ada yang bruk ngejatuhin Mas Pras sampai bener-bener badan itu sakit ya, kayak dijatuhin sama orang, seolah-olah seperti itu beneran. Disitulah Mas Pras itu teriak-teriak. Karena apa?
yang ngedudukin atau ngejatuhin Mas Pras itu adalah sosok yang sama persis atau versi besarnya dari boneka Jenglot yang ditemukan oleh Mas Pras. Dia nyekek, Mas Prasnya teriak-teriak sekuatnya, dan kali ini tuh beneran teriakannya keluar. Bapaknya Mas Pras pun masuk, dan waktu itu bapak itu bawa sarung ya. Sarung yang udah butut, itu udah ada robek-robekannya, itu sarung itu udah tidak pernah dipakai, itu disabet-sabetin. Jeblak, 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 lungo gitu. Pergi, kata bapaknya. Bapak lagi ngapain, kata si Mas Pras ya. Akhirnya sudah, Pak, aku takut, Pak. Mas Prasnya bilang begitu. Ya sudah, ndak apa-apa. Udah ndak apa-apa, dia udah pergi kok. Pak, sarungnya gitu kan kelihatan. Pak, ini sarung apa, Pak? Ya pokoknya ada sarung gitu. Bapak tadi ngapain? Ya itu nyuruh pergi. Ya tadi ada yang datang, kata si bapak gitu kan. Bapak itu dengar kok ada yang ngetok-ngetok jendelanya si Pras gitu ya. Dan perasaan bapak itu ndak enak, karena bapak ngedenger kamu teriak-teriak. Oh, berarti beneran ada sesuatu yang terjadi di sini. Ya sudah, jadi bapak kesini, oh ternyata memang beneran ada. Cuman dia udah pergi, dan ya semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Nanti besok bapak mau ke rumahnya Mbah Kirto. Malam itu Mas Pras tidur ditemenin bapaknya. Akhirnya singkat cerita, keesokan paginya bapaknya ngomong ke Mbah Kirto, Mbah, ini gimana ceritanya? Pokoknya minta tolong semuanya beres. Akhirnya ya diritualin lah sama Mbah Kirto, dan seterusnya Mbah Kirto pun laporan udah ndak apa-apa kok gitu kan, udah ndak apa-apa, cuman dia memang lagi nyari tumbal, tapi ya memang belum ketemu, dan ya wis lah, udah bukan si Pras tumbalnya, kata si Mbah Kirto. Ya alhamdulillah seneng, bapaknya pun pulang. Si Mas Pras pun setelah Seninnya itu berangkat sekolah. Cuman apa? Siang hari sekitar jam habis zuhur, sekitar jam 12:30 atau jam 1 siang, Mas Pras itu ngerasa panas dingin, menggigil, dan akhirnya apa? Dia pun sakit. Ya sakit, selama sakit itu benar-benar sangat menyiksa. Karena setiap hari Mas Pras itu pasti, bukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Mas Pras itu didatengin sama sosok itu. Sosok yang hitam, rambutnya panjang, mirip kayak grandong, kata si Mas Pras. Yaitu selalu datang ke kamarnya, apalagi kalau misal malam itu, kayak gitu, mondar-mandir terus ngagetin dan sebagainya. Mas Pras meskipun ditemenin sama bapaknya, dia tuh kadang suka nongol sendiri, dan ya tiba-tiba ngilang sendiri seperti itu. Terus Mas Pras pun cerita ke bapaknya, Pak, aku ngalamin begini-begini, Pak. Dan alhamdulillahnya ya didoain sama bapaknya, didoain sama ibunya, sama kakaknya juga. Waktu itu gantian nungguin si Mas Pras sekitar 4 hari. Demamnya turun, Mas Pras pun ya alhamdulillah sembuh. Dan saat itu Mas Pras itu, Mas, ini senapan aku ndak mau minjem lagi, Mas. Loh kenapa? Aku udah kapok, aku ndak mau kesana lagi, aku takut gitu. Ya tapi kan kamu bisa di tempat lain. Enggak, Mas, enggak. Akhirnya beneran Mas Pras itu semenjak hari itu dia menyerahkan itu tadi senapan anginnya ke si kakaknya itu. Bener-bener udah ndak mau melakukan itu tadi, nembak. Itu aja satu cerita dari Mas Pras. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.